Someone once told me there is a city more than just buildings, more than just roads, more than a destination on a map. We look up at the stars dreaming, but what if what burns brightest is not what is up in the clouds, but what surrounds us? It is not easy to explain. It's true. The most beautiful things in the world can sometimes be the things that we see, things we hear, things we touch. But what keeps you alive must be felt with the heart. This is where I began my journey. Jakarta. My Jakarta. Vibrant Jakarta. I'd like to extend my warmest welcome to you, to the beautiful city we call home, the vibrant Jakarta. Pernah habis dunia sampai ke ujung batasnya, takkan berhenti hingga hatimu membeku. Kembali berputar arah, pulang padaku. Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya
Namun, interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep community mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, panggung karya Indonesia. Menurut saya, brand lokal merupakan tanggung jawab semua pihak. Saat ini banyak banget brand lokal yang keren-keren. Komunitas kreatif dan tempat-tempat kreatif juga terus berkembang. Belakangan ini pergerakan dari brand lokal menunjukkan atau menghadirkan tren yang sangat positif pada kecintaan dan kebanggaan terhadap penggunaan produk-produk dalam negeri. Nama saya David Irianto, salah satu pengurus dari JCCF. Selama beberapa tahun kebelakang, dalam peran saya sebagai kurator untuk berbagai acara konferensi kreatif di Indonesia, saya melihat ledakan yang luar biasa dari antusiasme anak muda dalam membuat brand-brand lokal. Saya Tati Apriliana, pegiat dan pengembang jenama lokal. Sarinah adalah nama pengasuh Bapak bangsa kita, Bung Karno. Sejak awal didirikannya di tahun 62 oleh Bung Karno, Sarinah telah dijadikan sebagai sarana dan wadah bagi produk lokal Indonesia. Dan dia akan menjadi semacam game changer bagi semua pelaku-pelaku kreatif lokal, para pelaku kultural lokal, para pelaku brand-brand lokal keren yang akan menjadi pendorong utama dari ekonomi retail Nusantara. Halo, saya Vicky Satari, Dewan Pengawas dari Jakarta Creative City Forum. Om Swastiastu, Tiang Komang Winawahyudi dari Bali. Saya seorang creative trainer dan founder dari Tualen & Co bersama ICCN dan JCCF. Halo, saya Laura Bangun Prinsu. Saya juga pelaku ekonomi kreatif di subsektor penerbitan. Saya menyambut baik hadirnya wajah baru Sarinah yang mengedepankan dan membantu memajukan lokal-lokal brand di Indonesia. Dan semoga juga Sarinah bisa menjadi etalase bagi wajah dan representasi produk lokal di mata dunia. Saya Aldi, Deputi Bidang Regulasi dan Kebijakan Jakarta Creative City Forum atau JCCF. Harapan saya, Sarinah bisa menjadi showcase untuk lokal brand Indonesia, para lokal heroes Indonesia untuk menunjukkan kualitas dan kapabilitas mereka. Semoga kerjasama Sarinah dengan Jakarta Creative City Forum atau JCCF bisa menjadi inisiasi awal dari terciptanya platform yang berkelanjutan. Saya Dipa Sitepu sebagai pengurus pemasaran dan komunikasi publik di JCCF. Semoga melalui Sarinah dan Jakarta Creative City Forum lebih banyak lagi lokal brand Indonesia mendapat kepercayaan sebagai brand yang berkualitas dan itu buatan Indonesia. Saya Raditya Susilo, founding partner dari PT Arat Desain Internasional dan juga wakil direktur inkubator bisnis dari Jakarta Creative City Forum. Saya sangat bersemangat dengan misi Sarinah untuk menjadi etalase prominent bagi local brand kebanggaan kita semua. Halo, nama saya Leonardo Sabrata. Saya sekarang sedang menjabat menjadi Direktur Utama Smesco Indonesia dan juga komisaris di Sarinah. Tentunya saya punya harapan yang besar ya terhadap peran Sarinah dan juga untuk memajukan local brands di Indonesia. Saya menyambut baik kerjasama antara JCCF dengan Sarinah dalam brand local movement. Mudah-mudahan hal ini bisa menggairahkan industri kreatif sekaligus membuat kehidupan kita lebih berbudaya dan berkarakter Indonesia. Saya berharap bisa JCCF dan Sarinah dapat berkolaborasi sangat erat ke depannya. Panjang umur kolaborasi, bagi dua negeri kami berkolaborasi. Ke Sarinah bareng keluarga. Cakep. Banyak produk lokal yang juara. Yuk langsung aja datang belanja, dukung UMKM biar makin merajai.
Halo, selamat datang di acara Sarina Jakarta Content Week 2021 yang disponsori oleh Brimo dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan 17.000 Pulau Imaji dan Frankfurter Buchmesse. Pada kesempatan kali ini, saya Afi Purba, yang merupakan Wakil Direktur Pemasaran Jakarta Creative City Forum dan juga General Manager dari Jakarta Content Week, akan berbincang-bincang bersama Ricky Wijaya, co-founder Kartel Creative Res Art Hotel, dan Win Satria, founder dari Museum of Toys, dalam sesi bincang JCCF yang berjudul The Power of Collaboration, Arts and Entertainment. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau panggil dua narasumber saya. Yang pertama ada Mas Ricky Wijaya yang merupakan seorang pengusaha yang bergerak di berbagai macam industri. Halo Mas, apa kabar? Monggo silakan duduk. Mas Ricky yang lahir di Tebing Tinggi 43 tahun yang lalu, mempunyai keinginan dan semangat untuk mendukung dan memajukan industri kreatif di Indonesia dengan cara yang berbeda dan unik. Salah satunya adalah dengan membangun Creative Res Art Hotel yang saat ini ada di Bandung, Jawa Barat. Nah, narasumber kami yang berikutnya pada kesempatan kali ini juga tidak kalah serunya, tidak kalah inspiringnya. Langsung aja aku panggilin tanpa lama-lama Mas Win Satria. Selamat datang Mas Win, apa kabar? Silakan duduk Mas. Mas Win Satria memiliki lebih dari 15.000, nih aku ulangin ya, lebih dari 15.000 jenis mainan yang dipamerkan di Museum of Toys. Museum mainan terbesar di dunia yang didirikan untuk menginspirasi para kreator. Ini aku masih agak nggak percaya ya. Jadi aku sebutin lagi angkanya 15.000 lebih jenis mainan yang Mas Win udah koleksi dari dulu. Nah, tentunya Mas Win Satria juga memiliki pengalaman 15 tahun di industri retail, membangun merek-merek, beberapa merek terkenal seperti Dem I Love Indonesia, Plastic Culture, dan Padamu Negeri. Nah, saat ini ia juga menjabat sebagai Direktur Matapel Chemical, produsen pasta pigmen di Indonesia. Nah, untuk itu sebelum aku mulai bincang-bincang JCCF kali ini, mari kita berikan sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Win dan Mas Ricky. So, Mas Win, Mas Ricky apa kabar? Baik, happy to be here. Baik. Thank you banget nih maksudnya di tengah kesibukan kali ini kalian bisa datang ke Sarina sekalian ngintip nih progresnya Sarina, transformasinya Sarina yang nanti rencananya kita akan grand launching di bulan Maret 2022 dan melalui acara Sarina Jakarta Content Week yang disponsori sama Brimo dan Disparekraf DKI Jakarta, kita bisa ngobrol-ngobrol di acara kesempatan kali ini lah ya untuk ngomongin sedikit banyak tentang IP dan bagaimana keberlangsungan IP ini sebenarnya ke depannya. Selain nanti aku secara pribadi juga mau coba tanya-tanya, karena aku juga jujur hobi mainan, mengkoleksi mainan. Jadi kayaknya memang udah lama pengen kenal dan pengen nanya. Nah, mungkin pertanyaan pertama nih untuk Mas Ricky dan Mas Win nanti bisa diceritakan duluan, mungkin dari Mas Ricky. Boleh nggak sih ceritain tentang visi misinya dari Kartel gitu kalau bisa Mas Ricky? Makasih Mas Afi udah diundang pertama-tama dari kita juga dari kebetulan partneran juga di Dem I Love Indonesia. Visi misi Kartel itu sebetulnya awalnya dari Dem I Love Indonesia kita mau menyediakan sebuah platform untuk kreatif Indonesia itu menyalurkan ide-idenya. Nah, yang awal adalah di aparel. Nah, nextnya di kuliner. Sudah terjadi di Padamu Negeri. Nah, selanjutnya kenapa nggak hotel? Nah, ini yang exposure-nya lebih gede. Jadi sebetulnya Kartel itu kita sediakan untuk platform IP itu menyalurkan ide-idenya, kreativitasnya dalam bentuk offline. Dan lebih exposure-nya lebih tinggi. Ya. Kalau dari Museum of Toys sendiri Mas, selain dari Mas Win yang memang aku yakin udah dari lama ya mengkoleksi mainan gitu, tapi gimana akhirnya secara visi misi Museum of Toys itu akhirnya bisa sebesar sekarang?
selain dari punya 15.000 mainan ya. Gitu. Jadi memang satu tempatnya perlu tempat ya. Nah selain saya punya koleksi banyak itu, kita juga punya saya ngelihat waktu itu artis-artis Indonesia tuh lagi growing. Dan kita di Indonesia ini nggak punya tempat point of reference. Di mana kalau di luar tuh mereka bisa lihat ke museum ini, ke museum itu gitu. Nah jadi kepikiran buat let's do a little bit of give back gitu buat ke community. Kita bikin yuk nih pajangan ini, daripada cuma saya yang nikmatin, mendingan orang banyak yang nikmatin. Sekalian mereka bisa terinspirasi dari situ. Nah gitu. Nah ini juga thanks to them all of Indonesia juga sebenarnya. Karena kita dari awal itu sebenarnya selalu visinya itu adalah membuat orang Indonesia lebih bangga terhadap Indonesia. Jadi Museum of Toys itu sebenarnya juga mirip dan sama si Them All of Indonesia. Tadi Ricky cerita ya, kalau pada Mu Negeri itu di makanan, Kartel itu di IP buat experience, biar bisa lebih experience IP lebih dekat. The Museum of Toys itu melalui mainan gitu. Nah jadi Museum of Toys dibuat, selain museum kita juga bikin platform yang membuat mainan gitu. Jadi kita juga producing artis-artis lokal, jadi mereka bisa berkarya tapi tanpa harus mikirin gimana sih cara produksi, gimana sih cara harus pasarin. Nah kita lakukan itu di Museum of Toys, ecosystem for the toys community. Oke, nah sebelum aku ke Mas Ricky lagi, aku mau lanjutin ke Mas Win nih. Tadi ngomongin tentang awalnya yang mungkin Mas Win sendiri gue juga bingung nih majangnya udah di mana lagi gitu ya. Koleksinya udah terlalu banyak, tapi akhirnya bisa muncul sebuah idea untuk dari IP itu bikin mainan, akhirnya bisa membuat satu platform yang akhirnya banyak bekerja sama dengan para IP kreator itu sendiri kan gitu. Apa sih Mas yang Mas Win pertama kali pikirkan gitu ya, maksudnya apa yang mendorong Mas Win gitu untuk akhirnya menciptakan platform dan nge-build si community toys itu sendiri khususnya di Indonesia, di Jakarta? Iya, sebenarnya karya-karya artis Indonesia sih, gitu, soft power Indonesia ya. Saya ngelihat di Indonesia ini begitu banyak creator yang luar biasa, tapi in term of monetizing ya, udah gitu komersialisasi dan lain-lain, mereka masih kurang aware gitu. Jadi mesti ada satu badan atau satu lembaga yang bisa membantu mereka buat maju. Nah itu, sebenarnya itu. Dan juga kita ngelihat, saya juga ngiri juga sebenarnya. Kalau dengar merek-merek brand mainan kan Mattel, Hasbro gitu. Semuanya brand-brand luar gitu kan. Ini brand yang represent Indonesia ini apa gitu. Harus punya satu, apalagi di dunia mainan, hobi saya mainan. Masa saya 15.000 mainan semua mereknya Mattel, Hasbro. Nggak ada satupun yang merek Indonesia gitu. Nah jadi itu sebenarnya yang bikin jadi tekad bulat ya. Yuk kita jadiin yuk si Museum of Toys ini buat represent Indonesia. Nah jadi sekarang Museum of Toys adalah brand mainan yang merepresent Indonesia to the world. Yes. Wow, oke. Didirikannya tahun berapa Mas? 2019 akhir. Jadi ini 2 tahun ya umur kita ya. Tapi nggak segitu cepat. Tadi kita ngobrol ya, sebenarnya itu saya udah mulai dari 2008. Namanya Plastic Culture waktu itu bentuknya, 2014 bangkrut. Jadi ada pelajaran selama 10 tahun ketika bangun, makanya kerasanya cepet gitu semuanya. Jadi ada 10 tahun ke belakang yang kita memang experience before that. Dan kalau ngelihat lagi 10 tahun ke belakang gitu Mas, apa sih yang akhirnya, bahkan tadi barusan Mas Win juga sempat bilang di tahun 2014 gue sempat bangkrut gitu di Plastic Culture gitu ya. Apa yang akhirnya membuat lu memberanikan diri gitu Mas Win ya untuk mulai lagi di 2019 ini, dan sejauh ini apakah progresnya sudah sangat baik atau seperti apa? Di back in 2008 tuh kan dunia tuh kan terkotak-kotak gitu kan. Sekarang kan the world is flat, right? Udah segitu gampang ya kamu posting di Instagram ini foto, besok orang dari Spanyol nanya mau beli gitu. Itu sebenarnya perubahan dunia ya begitu cepatnya. Nah jadi 2008 itu kita sulit untuk publication gitu ya. Sekarang it's very easy. Kalau soal artis dari 2000 berapa gak tahu ya, sebenarnya Indonesia itu udah stand out di seluruh dunia, dan mereka setiap kali lihat karya-karya anak Indonesia tuh udah terkagum-kagum dunia. Udah nggak kalah lah gitu. Jadi sebenarnya
tinggal menunggu the right time, right place juga lah ya. Iya. Sambil terus mendukung ekosistemnya. This is the right time and the right place. Ya. Nah aku pindah ke Mas Riki gini ya. Aku jujur masih agak bingung ya kalau tadi ngomongin IP yang akhirnya kita bikin produknya clothing gitu, misalnya Dem I Love Indonesia, terus habis itu produknya ke kuliner. Nah ini yang tadi sempat Mas Riki dan Mas Win juga sampaikan, the whole experience yang coba kartel tawarkan gitu ya. Nah gimana sih Mas dalam prosesnya gitu akhirnya bisa berpikiran sesuatu yang sifatnya experience gitu, yang secara produk agak berbeda gitu, dan akhirnya bisa come up dengan ideation si kartel ini? Sebetulnya pada saat itu kita mendapatkan lokasi nih, di Bandung di Dago Pakar, kotanya kreator-kreator lokal yang jago-jago juga. Akhirnya kita brainstorm, kita Daniel Mananta, Pak Win dan saya, kita duduk, ini jadiin apa nih? Ayo platform IP lokal itu bisa nggak kita bawa ke dalam bentuk kamar? Nah ternyata kita coba di Dem I Love Indonesia sendiri itu bagus banget. Kita proyeksikan tahun 1945 di satu kamar, dan 2045 Indonesia di tahun 2045 itu konsepnya seperti apa di kamar yang satunya lagi. Nah kamar-kamar lain ini buat siapa? Nggak mungkin untuk Dem semua. Jadi kita ajak IP lokal yang awalnya itu challenging banget. Karena mereka, IP saya mau diapain nih? Monetisasinya gimana nih? Nah itu pelan-pelan kita ajak satu, untung saja dari teman-teman dari grupnya Invia masuk juga. Nah bagaimana kita membuat experience di kamar itu? Kita serahkan kembali ke artis itu. Nah nanti ada kamar yang dia bisa pakai AR, dia pakai handphonenya, nanti bisa selfie, dia jadi dudunya. Dudu kalau di dagelan tahu ya. Nanti bisa juga seperti, by the way not just artis ya, bisa juga di kamar filosofi kopi, orangnya bisa menyeduh kopi sendiri, kopinya kopi filosofi kopi, bisa berbaju berdandan barista, selfie barista. Nah seperti itu. Jadi memang the whole experience yang Mas Riki melalui kartel ini coba tawarkan gitu ya. Jadi customer bisa ya experience berbagai IP, bahkan sampai bisa jadi barista dan lain-lain gitu ya. Melalui kamarnya yang punya beberapa konsep. Nah tadi agak menarik nih aku dengar Mas Riki bilang awalnya challenging banget Vi gitu. Maksudnya kan ini kita bekerja sama dengan pemilik IP ya, dengan artis lah kalau aku bisa bilang gitu. Apa sebenarnya yang menjadi challenge utamanya sih, kalau kan sebenarnya yang Mas Riki dan Mas Win bikin adalah sebuah platform yang otomatis tujuannya memang mendorong para IP owner ini kan sebenarnya, baik dari sisi promosi ataupun lainnya gitu. Nah apa yang menjadi challenge utamanya sih sebenarnya untuk bekerja sama dengan para IP owner ini? Udah mulai senyum nih kayaknya. Seru. Sebetulnya komersialisasinya. Yang pertama di kartel sendiri juga cita-cita kita itu enggak hanya IP besar yang kita bawa. Seperti Invia itu udah besar ya. Mungkin IP kecil juga kita ajak yang followernya cuma 5.000, yang baru start kita ajak. Nah yang susah itu sebetulnya bukan hanya di IP yang gede, IP kecil juga. Karena pada nggak ngerti, pada takut ini bakal dibawa kemana IP saya, mau diapain begitu. Begitu protektifnya terhadap IP mereka. Sampai suatu saat kita ada beberapa kamar yang sudah selesai, kita ajak datang, kita kasih lihat, baru ngerti bagaimana meng-offline-kan, artinya dari online ke offline itu gimana sih. Nah tujuan kita juga nanti ke depannya, kartel itu bisa memberikan fraction, satu porsi berapa duit, berapa persen ke IP per kamar yang di booking. Nah itu tujuannya juga, bagaimana mengajarkan mereka, oh ternyata IP saya kalau dibawa ke offline, dengan platformnya kita itu bisa menghasilkan juga passive income. Nah ini balik ke Mas Win yang nanti pertanyaannya juga aku lempar ke Mas Riki sebenarnya. Kalau ngomongin si IP owner ini, ada nggak sih ketakutan dari mereka gitu? Kalau
untuk dalam proses, ya misalnya nih pengkurasian Mas Win untuk para IP ini akhirnya bisa masuk ke Museum of Toys gitu, ataupun juga di Mas Riki di Kartel gitu ya. Ada nggak sih ketakutan dari mereka sebenarnya untuk mengembangkan atau bahkan bekerja sama dari sisi IP-nya dipakai nih di dalam hotel gitu, atau dipakai atau masuk ke Museum of Toys? So far sih kalau ini saya bisa bilang dari experience Kartel sama Museum of Toys ya gitu ya. So far sih IP yang kita ajak kerjasama semuanya happy ya. Karena gini, first thing first, cara berkolaborasi ya. Jangan pernah berpikir buat menguntungkan diri sendiri gitu. Yang kita selalu tanya ketika mau kolaborasi di dalam hati kita ya, how can we bring value to you? Itu dulu. Kita pasti bawa value tadi. Kayak di Kartel tadi Ricky cerita, kita siapkan kamar yang bagus dan kita nggak berpikir egois. Bukan, it's not about me monetize through your IP, tapi gimana kita bisa kembangin si IP ini bisa jadi lebih besar lagi. Jadi we bring value to them gitu. Nah, jadi kalau ditanya susah apa enggak, selama ini enggak pernah experience yang susah sih ya. Begitu juga di Museum of Toys. Setiap kali kita tanyain gimana, kalau kamu nggak usah pusing, ini karya kamu mana, kasih ke kita. Dari kamu nggak bisa bikin 3D, kita yang 3D-in, kita yang shape-in, pokoknya kamu say yes, kita jalan. Kamu say no, kita nggak jalan gitu. Jadi it's always like that. Jadi mereka they see the value in us. They see the value in us dan mereka juga merasa diuntungkan dan jadi samanya win-win gitu. Ya. Gitu sih kurang lebih. Oh menarik juga ya, maksudnya bahkan sampai proses modeling 3D-nya di Museum of Toys juga memang bisa berkolaborasi atau menciptakan sampai sejauh itu ya Mas ya? Iya, jadi mereka tinggal bebas berkarya aja gitu, nggak dipusingin, nggak terlalu persulit. Kita yang pikirin semua yang susah-susahnya. Benar, setuju banget dan aku juga tadi menggarisbawahin kalau apa yang Museum of Toys dan Kartel tawarkan juga ada value-nya gitu ya ke mereka, ke si IP owner ini, baik untuk create awareness ataupun bahkan bisa sampai ke sales atau monetize seperti apa gitu. Jadi memang cukup menarik gitu ya. Dan mungkin ke Mas Riki nih, kalau menurut Mas Riki sendiri ya, ini kan menurut aku konsepnya Kartel mungkin sangat baru ya di Indonesia khususnya gitu ya. Gimana sih ngeliat opportunity ke depannya Mas? Sangat besar, sangat besar karena kita didekati dua pihak nih, yang punya propertinya dan yang punya IP-nya, yang setelah melihat kita itu sukses nge-launch hotelnya dan IP itu sangat tertarik. Jadi dua, satu ngembangin IP-nya dan ngembangin properti yang mungkin nggak jalan. Nah kita banyak didekatin sekarang. Jadi opportunity-nya sangat besar. Ya, jadi lagi sibuk-sibuknya lah ini ya, nolak-nolakin atau meeting-meeting ya sebenarnya ya. Survei lokasi. Siap Mas Riki. Nah kalau Mas Win ya ngomongin industrinya agak geser dikit ke mainan gitu ya. Yang tadi beberapa nama besar lah yang udah sempet Mas Win sebut gitu ya, kayak Hasbro misalnya, terus atau misalnya Hot Toys dan lain-lain gitu. Gimana sih challenge-nya untuk, ya maksudnya harga-harga mainan-mainan seperti Hasbro dan Hot Toys juga sangat premium kan sebenarnya harganya, dan marketnya juga sangat niche gitu ya, nggak untuk semua orang, bahkan mungkin segmennya cukup kecil di Indonesia ini gitu. Nah bagaimana menyikapi hal itu sih Mas akhirnya untuk kita dorong si perkembangan industri toys maker atau IP owner ini khususnya di industri mainan di Indonesia gitu? Ya kalau ngobrolin market Indonesia masih kecil sekali ya gitu, especially buat tadi yang harganya tinggi dan mahal. Nah makanya tugas Museum of Toys itu selain mengedukasi di Indonesia, kita juga harus buka market global. Gitu. Karena untuk bertahan dan surviving dan maju ke depan, kita masih perlu market global. Sampai sekarang nih mod ini 70% marketnya global, 30% lokal gitu. Ya, tapi di situ juga jadi IP-nya juga seneng gitu. Karena kita marketed nggak cuma di Indonesia, buat keluar juga kan gitu. Tadi yang saya bilang the technology it's amazing. Jadi lewat IG aja sebenarnya udah reach out ke semua kan. Nah, kalau mungkin yang paling sulit itu adalah soal pengiriman ya. Karena di sini kan kita tahu sendiri lah ya, per kilo itu udah mahal sekali. Nanti jatuh-jatuhnya udah bisa harga mainan.
Nah ini kita juga udah terus ngobrol gitu ya, untuk pelaku industri itu sebenarnya yang bisa dibantu itu adalah itu. Dibantu untuk masalah pengiriman, ya, bukan ekosistem, infrastructure, ya basically, buat kita bisa maju. Yeah. Nah, terus ini ngomongin collaboration-nya gitu ya, antara Mas Win dan Mas Ricky, terus juga dengan para IP owner ini, akhirnya apa sih tolak ukurnya bagi para, ya kalau tadi sempat Mas Win, Mas Ricky cerita ya, kalau si IP owner ini sejauh ini gue semuanya happy nih Vi gitu. Nah apa akhirnya yang menjadi tolak ukur dalam satu proyek kolaborasi lah, for example dari kartel dulu dengan para IP owner? Tentunya kedepannya dari nilai rupiah yang bisa dikembalikan ke IP owner. Cuman tidak hanya dari sana yang nanti bakal kita sediain, yang hopefully we can share adalah engagement rate-nya. Contoh, kita sekarang punya berapa kamar, si IP owner-nya nih, contoh Mas Afi punya salah satu kamar, bisa tahu nih dari setahun kamar saya di booking berapa kali. Nah engagement-nya nanti sampai ke sana harusnya itu yang dilihat, engagement rate-nya, awareness-nya dari kamar-kamar lain gimana. Ya. Jadi itu juga jadi salah satu tolak ukurnya. Ya, oke. Kalau dari industri mainan atau museum of toys seperti apa, Mas? Jadi tadi persis kayak Ricky ya. Tadi coba salah satu tuh yang disebutin Ricky sebenarnya. Sebenarnya dia banyak lagi mikirin. Tapi basically impact itu kan bisa macam-macam ya. Orang expect a lot of things, right? Nah jadi yang Museum of Toys lakukan adalah sebenarnya menjadi orchestrator. Jadi impact-nya itu sebenarnya tergantung dari mimpi kita mau sebesar apa. Gitu. Ada orang yang berkolaborasi cuma berpikir, oh kita kolaborasi habis itu jualan cuan gitu misalnya. Tapi kita nggak begitu nih, saya bisa ngobrol di kartel sama di Museum of Toys, kita nggak begitu. Kita berpikir banyak. Satu, setelah kolaborasi mereka harus dapat exposure yang luar biasa. Nah kita kolaborasi bukan cuma sama artis saja, kita kolaborasi sama mall, kita kolaborasi sama venue, kita kolaborasi sama media, jadi gitu. Nah jadi kita ini orchestrator. Not only collaborator, kita itu orchestrating gimana biar mimpi kita ini sebesar mungkin dan bisa terjadi sebesar mungkin. Itu yang terus kita lakukan. Nah, jadi impact itu tergantung balik-balik dari masing-masing. Ada yang puas hanya dengan cuan, tapi kalau kita puas dengan mimpi-mimpi kita bisa terjalankan, basically gitu. Okay. Siap, thank you. Nah, kalau ngomongin tentang kolaborasi ya Mas ya, maksudnya aku sih ngelihat betul ya kalau during this pandemi gitu ya, kita lihat 1 tahun 2 tahun ke belakang, itu jadi banyak banget yang orang, ya apa ya, salah satu hal positif yang mungkin bisa aku tarik dari pandemi ini adalah kolaborasi gitu ya. Kolaborasinya nggak cuman sesama produk di dalam satu industri, bahkan bisa cross sektor gitu ya. Ada tiba-tiba kita lihat produk makanan dengan produk IP dan macam-macam lah sebenarnya. Nah kalau menurut pandangan Mas Win dan Mas Ricky yang sudah lama berkecimpung di dunia kolaborasi gitu, yang selalu melakukan kolaborasi, bagaimana sih kolaborasi ini memegang peranan penting gitu ke depannya, bahkan bisa sejauh produk-produk yang berbeda industrinya gitu? Mungkin saya jawab dulu Mas Afi. Yang beda industri yang terlihat di kartel adalah bagaimana IP filosofi kopi yang outlet toko kopi bisa memiliki platform hotel di kartel. Nah itu cross. Ya kan? Nextnya mungkin bisa bahkan sampai ke, kenapa nggak sampai ke penerbangan, kita nggak tahu ya. Bisa saja. So bagi saya ya cukup besar sih. Cukup besar ya ke depannya. Nah kalau untuk Mas Win sendiri, pentingnya kolaborasi nih Mas? Ya tadi crossing produk ya berarti cross ya. Produk. Itu sih kalau mainan paling enak ya, fleksibel gitu kan. Karena bentuk, besok mau dibikin jadi makanan, mau dibikin jadi tahu-tahu karakternya masukin pesawat juga bisa sebenarnya. Jadi imagination is our limit sebenarnya. Itu aja sih kalau yang itu. Mungkin saya tambahin yang di tempat kita yang cross produk apalagi Win ya.
Basically tidur. Mainan sama hotel juga iya, ya. Mainan ada museum mainan di dalam kamar hotel kan lucu kan sebenarnya. Itu terjadi di kartel gitu. Kita taruh small museum of toys di dalam kamar hotel. Udah gitu orang bisa tidur sama tahi lalat kan lucu sebenarnya. Ini udah agak aneh tapi disambut dengan baik untungnya. Dan salah satu yang berkesan waktu kita bikin acara di kartel itu adalah IP-IP kecil yang istilahnya terkerek juga, terdongkrak juga karena ikutan platform kita. Jadi platform besar, followernya juga jadi melihat dia gitu loh. Kurang lebih itu. Pentingnya kolaborasi. Saling dukung lah ya dan bisa saling membantu satu sama lain sebenarnya. Nah, ini aku agak mundur dikit gitu ya ke zamannya Mas Win sama Mas Ricky juga waktu develop bareng Daniel Mananta juga Dem I Love Indonesia gitu ya. Ini kan salah satu brand yang sebenarnya kalau aku bisa bilang memulainya lebih dulu dibanding yang lain gitu ya. Pada saat ada dua hal sih menurut aku. Pada saat memang industri fashion atau baju itu belum terlalu banyak pemainnya. Dan yang kedua adalah nggak banyak sebenarnya brand lokal pada saat itu ya yang kalau aku bisa bilang sebenarnya kan ini secara terang-terangan kan. Jadi udah nggak true misalnya desainnya batik atau ada elemen-elemen Indonesianya, tapi kalian tuh come up dengan nama yang udah senyeleneh itu, se-Indonesia itu gitu. Nah, gimana sih kalian Mas Ricky dan Mas Win sekarang melihat perkembangan brand-brand lokal itu sendiri ya yang aku rasa kemarin sempat kita ngobrolin di presscon juga udah semakin banyak, secara quality juga udah cukup bersaing gitu dan Sarina sendiri pun menyatakan dukungan gitu untuk ekspor dan segala macam. Nah, kalau ngelihat brand-brand lokal sekarang nih Mas dibandingin sama waktu kalian zamannya Dem I Love Indonesia tuh seperti apa? Banyak sekali ya, kalau dari apparel, dari food, dari kuliner, banyak sekali. Cuman yang harus dipikirkan bagaimana menjadikan brand itu jadi IP. Seperti yang Mas Afi bilang, bukan hanya yang dia startnya di apparel, bukan harus dia di apparel saja. Bisa seperti yang kita lakukan pada saat apparel sudah banyak, sudah saturated, kita kemana nih? Kita ke kuliner. Dari kuliner kita kemana? Ke hotel. Nah nantinya sampai kita mikirnya sekarang udah ke festival. Nah prinsipnya collaboration over competition. Jadi sama-sama. Oke. Kalau dari Mas Win? Ya kalau itu kita mulai Dem I Love Indonesia itu kan 2008. Ya. Menurut saya waktu itu cukup revolutionary karena gini. Saya ingat kok waktu itu kita lagi ke klub. Si Daniel nanya, lu pakai apa? Zara. Gue juga pakai Zara. Nah, kita bawa clubbing terus kita masa pakai nggak ada baju Indonesia yang represent nih, masa kita pakai batik gitu. Nah jadi at that time ada problem sebenarnya. Mau keren, mau jalannya tapi nggak ada baju yang bisa represent Indonesia. Nah itulah muncullah Dem I Love Indonesia. Nah at that time kita belum ada yang jalan seperti kita gitu, baju keren dan bisa jalan-jalan sebagai lifestyle. Nah sekarang nih udah banyak banget gitu. Kita juga nggak merasa berkompetisi sama mereka karena Dem I Love Indonesia udah 13 tahun. Jadi kita merasa sekarang sebagai big brother, ini waktunya kita untuk bantu mereka buat bisa merasakan apa yang kita rasakan gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi there is no such thing as competition ya tadi kayak Ricky bilang collaboration over competition ya. Ya memang apa ya, kalau aku dengar nih memang dari tadi Mas Ricky, Mas Win bolak-balik ngomongin tentang pentingnya kolaborasi lah ya. Maksudnya dari kalian yang udah memang memulai duluan, jauh lebih dulu daripada yang lain, ya memang spirit kolaborasi itu harus tetap dijalankan terus gitu sampai kapanpun kan. Nah, aku pengen nanya nih tadi sempat disinggung sedikit gitu, nextnya mau bikin festival gitu. Nah, kebetulan karena aku juga sama teman-teman Jakten, teman-teman Yayasan 17.000 Pulau Imaji dan juga Frankfurter Buchmesse, memang lagi, ya ini tahun kedua festival kita kan yang kita bikin sebenarnya. Boleh nggak sih dikasih bocoran sedikit nih di Jakten, di Sarinah Jakten 2021, mau bikin festival apa nih Mas Win sama Mas Ricky? Ricky. Yang sudah kita brainstorm adalah Dem I Love Indonesia Festival, which bring IP, kuliner, culture, art. Jadi mungkin music satu lagi. In the span of 3 atau 4 hari nanti kita lakukan itu semua. Kebetulan ada IO gede yang juga lagi udah tertarik.
Kita udah brainstorm berapa kali, tinggal date-nya nunggu pandemik berakhir. Di tahun depan rencananya berarti Mas ya? Pengennya 6 bulan lagi. 6 bulan lagi. Secepat mungkin. Siap. Nah ini buat teman-teman pelaku UMKM yang nonton juga, ini terbuka juga kan Mas? Pastinya ya kayak Festival Dem I Love Indonesia harusnya banyak produk-produk UMKM, produk-produk lokal yang bisa showcasing their produk ya? Bisa dari sisi kuliner artnya. Oke. Nah mungkin aku mau nanya lagi berikutnya mungkin ke Mas Win dulu. Udah banyak sebenarnya yang Mas Win create gitu kan, mulai dari ya tadilah spirit kolaborasi, Museum of Toys dan lain-lain gitu. Apa sih Mas sebenarnya harapan kolaborasi yang dalam waktu dekat atau di masa depan Mas Win sedang pikirkan? Dan mungkin pertanyaan berikutnya, apa sih hal tergila yang Mas Win pernah bayangkan atau sedang Mas Win bayangkan untuk kedepannya dilakukan? Kalau Museum of Toys selalu gini, bigger and better, right? Gitu. Jadi kita kalau kemarin kolaborasi sama, let's say waktu itu starting dari JSD ya, saya ingat kita bikin box sepatu itu 20 artis kolaborasi. Terus nextnya kita bikin di Asta itu orangutan, kita kolaborasi sama 60 artis. Nah kemarin di Asta itu muka tembok kita 360 artis kita kolaborasi. Jadi it's always bigger and better kalau buat Museum of Toys. Nah sekarang yang memang yang lagi kepikiran nih gini, a lot of public place gitu, kita pengen ngiasin dandanin public space itu sama statue, sculpture gitu dengan IP Indonesia. Gitu. Jadi nanti kalau sekarang lagi heboh nih orang ngobrolin kaos di Singapura gitu ya, paling dekat 20 meter gitu. Hopefully kita bisa bikin yang 50 meter, tapi bukan kaos, IP Indonesia. Let's say siapa deh, nanti deh titik-titik dulu sekarang gitu. Wah seru tuh, ya maksudnya kaos banyak berperan juga lah ya dalam industri ini, gitu, dalam industri mainan khususnya ya, yang akhirnya IP-nya kaos juga turunannya banyak kan ke produk. Terus kolaborasinya dengan brand-brand besar gitu. Wah aku nunggu banget tuh Mas Win, hal yang barusan Mas Win sampaikan. Nah kalau dari Mas Ricky sendiri, hal tergira apa sih Mas yang lo sedang bayangkan gitu untuk lo lakukan? Kalau dari MOT kan dia udah tuh 70%-nya ke global. Kalau kita kartel karena baru juga, mimpi kita yang tergila adalah membawa konsep hotel ini ke luar negeri. Dengan IP Indonesia. Nah kebetulan kita berdua sebelum di hotel di kuliner juga. Yang pengen itu dari kuliner yang kita bawa, by the way namanya Padamu Negeri, masakan Indonesia. Yang saya ingin itu sampai sekarang adalah kolaborasi makanan Indonesia dengan makanan Itali. Ya kenapa enggak? Kita bikin chefnya bikin acaranya di Singapura, kita bersaing nih makanan Indonesia versus makanan Itali. Ini salah satu yang gila ya. Ya. Kita secara tidak langsung kita mengajarin nih orang Italinya makan masakan Indonesia juga. So that kind of things, kolaborasi, ide-ide gila, jangan cuma kita di Indonesia, mungkin juga kita showcase barang-barang Indonesia di luar negeri. Ya hopefully bisa terjadi. Amin. Nah mungkin aku masuk ke beberapa pertanyaan terakhir nih. Aku pengen nanya sebenarnya kalau tadi ngomongin kolaborasi yang udah berproses secara panjang gitu ya. Total ada berapa IP sih Mas? IP owner gitu misalnya yang ada di Museum of Toys. Sekarang kalau saya consider seniman juga punya IP ya gitu. Jadi mungkin udah sekitar 600-700 ya IP owner yang kita ajak kerjasama. Ya, and growing. Dan masih terus growing ya ke depannya ya. Nah kalau untuk Mas Ricky sendiri melalui kartel, ada berapa konsep lah atau IP yang nanti kalau teman-teman bisa mengunjungi hotel kartel di Bandung? Sekarang di kartel 15, cuman konsepnya di kartel itu juga dia revolving. Jadi nanti setelah berapa bulan atau kontraknya sudah habis kita mungkin naikkan IP baru. Nah sekarang kita juga proses lagi pendaftaran. Nah, kartel juga lagi berdiskusi dengan salah satu operator hotel kapsul ya. Nah itu bisa lebih gila lagi. Jadi kalau orang kita satu gedung itu cuma bisa 50 kamar, mungkin kalau kapsul itu bisa 200 kamar. Nah itu bisa kita bagi ke 200 IP. Wow, oke.
Nah itu mungkin lebih gede lagi. Rencananya kapan Mas? Aku langsung tembak aja. Rencananya kapan? Ya hopefully berjodoh tahun depan. Oke. Tahun depan banyak nih, sambil buka selesai pandemi kita ngegas. Siap. Nah mungkin pertanyaan terakhir berikutnya juga sekalian harapannya ya. Kalau dari Mas Win, apa sih harapannya untuk mulai dari API Kreator ataupun harapannya untuk para UMKM untuk kedepannya lebih bisa berkolaborasi lagi? Mungkin bisa disampaikan Mas Win? Saya selalu ngelihat IP itu sebagai pahlawan Indonesia ya gitu. Soft power gitu kan. Kalau dulu saya kecil, kita dulu bekas perang sama Jepang, udah gitu sekarang kita tergila-gila sama Jepang, itu semua kan karena IP-nya kan, Doraemon gitu. Waktu kecil kita nontonin Doraemon. Nah ini Ricky juga ada di SDS nih, Satria Dewa gitu ya. Satria Dewa Studio bikin Gatot Kaca. Nah itu saya juga sangat appreciate karena sekarang nih anak-anak Indonesia bisa bukan cuma ngagumin pahlawan-pahlawan luar, tapi bisa ngagumin pahlawan Indonesia gitu. Nah ini semua jasa dari IP creators sebenarnya. Ya, jadi IP creators tuh pegang peranan penting di Indonesia. Jadi teruslah berkarya dan keep on doing a great job aja sebenarnya. Karena sekarang nih saya lihat mereka udah doing a very great job. Ya. Oke, thank you. Mas Ricky, harapannya? Kalau dari UMKM nih, IP owners berbuka diri, open minded. Jadi kalau didekati untuk opportunity lain jangan langsung say no. Lihat dulu kesempatannya, lihat dulu bertemulah dengan orang-orang yang mau mendukung IP ini dan pelajari dulu sebelum say no. Kadang kalau kita ketemu langsung enggak gitu loh. Nah, itu aja sih. Kadang open minded. Harus lebih open minded, jangan langsung skeptikal lah ya. Jadi memang yang tadi aku coba recap nih dari Mas Win dan Mas Ricky adalah pentingnya kolaborasi lah ya di zaman seperti sekarang dan mungkin ke masa depannya, dan ya kita sebagai IP kreator atau IP provider gitu atau IP owner ya harus selalu berkarya, selalu membuka diri untuk kolaborasi, dan again kolaborasi nggak hanya terbatas di produk ataupun sektor yang sama, tapi juga bisa segila mungkin. Sky is the limit, kita tutup dengan kata itu ya. Oke, sekian untuk program Bincang JCCF kali ini atas nama Sarinah Jakarta Content Week 2021 yang disponsori oleh Brimo serta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Saya Afi Purba ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dalam diskusi ini. Ikuti terus sosial media kami @jakten untuk informasi terbaru tentang Sarinah Jakarta Content Week 2021. Tetap sehat dan sampai jumpa. Menurut saya, brand lokal merupakan tanggung jawab semua pihak. Saat ini banyak banget brand lokal yang keren-keren. Komunitas kreatif dan tempat-tempat kreatif juga terus berkembang. Belakangan ini pergerakan dari brand lokal menunjukkan atau menghadirkan tren yang sangat positif pada kecintaan dan kebanggaan terhadap penggunaan produk-produk dalam negeri. Nama saya David Irianto, salah satu pengurus dari JCCF. Selama beberapa tahun kebelakang, dalam peran saya sebagai kurator untuk berbagai acara konferensi kreatif di Indonesia, saya melihat ledakan yang luar biasa dari antusiasme anak muda dalam membuat brand-brand lokal. Saya Tati Apriliana, pegiat dan pengembang jenama lokal. Sarinah adalah nama pengasuh Bapak bangsa kita Bung Karno.
Sejak awal didirikannya di tahun 62 oleh Bung Karno, Sarinah telah dijadikan sebagai sarana dan wadah bagi produk lokal Indonesia. Dan dia akan menjadi semacam game changer bagi semua pelaku-pelaku kreatif lokal, para pelaku kultural lokal, para pelaku brand-brand lokal keren yang akan menjadi pendorong utama dari ekonomi retail Nusantara. Halo, saya Vicky Satari, Dewan Pengawas dari Jakarta Creative City Forum. Om Swastiastu, Tiang Komang Winawahyudi dari Bali. Saya seorang creative planner dan founder dari Tualen & Co. bersama ICCN dan JCCF. Halo, saya Laura Bangun Prinsu. Saya juga pelaku ekonomi kreatif di subsektor penerbitan. Saya menyambut baik hadirnya wajah baru Sarinah yang mengedepankan dan membantu memajukan lokal-lokal brand di Indonesia. Dan semoga juga Sarinah bisa menjadi etalase bagi wajah dan representasi produk lokal di mata dunia. Saya Aldi, Deputi Bidang Regulasi dan Kebijakan Jakarta Creative City Forum atau JCCF. Harapan saya, Sarinah bisa menjadi showcase untuk lokal brand Indonesia, para lokal heroes Indonesia untuk menunjukkan kualitas dan kapabilitas mereka. Semoga kerjasama Sarinah dengan Jakarta Creative City Forum atau JCCF bisa menjadi inisiasi awal dari terciptanya platform yang berkelanjutan. Saya Dipa Sitepu sebagai pengurus pemasaran dan komunikasi publik di JCCF. Semoga melalui Sarinah dan Jakarta Creative City Forum lebih banyak lagi lokal brand Indonesia mendapat kepercayaan sebagai brand yang berkualitas dan itu buatan Indonesia. Saya Raditya Susilo, founding partner dari PT Arab Design International dan juga wakil direktur inkubator bisnis dari Jakarta Creative City Forum. Saya sangat bersemangat dengan misi Sarinah untuk menjadi etalase prominent bagi local brand kebanggaan kita semua. Halo, nama saya Leonardo Sabrata. Saya sekarang sedang menjabat menjadi Direktur Utama Smesco Indonesia dan juga komisaris di Sarinah. Tentunya saya punya harapan yang besar ya terhadap peran Sarinah dan juga untuk memajukan local brands di Indonesia. Saya menyambut baik kerjasama antara JCCF dengan Sarinah dalam brand local movement. Mudah-mudahan hal ini bisa menggairahkan industri kreatif sekaligus membuat kehidupan kita lebih berbudaya dan berkarakter Indonesia. Saya berharap bisa JCCF dan Sarinah dapat berkolaborasi sangat erat ke depannya. Banyak umur kolaborasi, bagi dua negeri kami berkolaborasi. Ke Sarinah bareng keluarga. Cakep. Banyak produk lokal yang juara. Yuk langsung aja datang belanja, dukung UMKM biar makin merajat. Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya, namun interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep Community Mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama
Mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, Panggung Karya Indonesia. Tak pernah habis dunia sampai ke ujung batasnya, takkan berhenti hingga hatimu membeku. Kembali berputar arah, pulang padaku, kembalilah. Someone once told me there is a city more than just buildings, more than just roads, more than a destination on a map. We look up at the stars dreaming, but what if what burns brightest is not what is up in the clouds, but what surrounds us? It is not easy to explain. It's true. The most beautiful things in the world can sometimes be the things that we see, things we hear, things we touch. But what keeps you alive must be felt with the heart. This is where I began my journey. Jakarta. My Jakarta. Vibrant Jakarta. I'd like to extend my warmest welcome to you, to the beautiful city we call home, the vibrant Jakarta.